mungkin mustamilat karena awalan cuma antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, sedang jamaah sidang salat isya, salat tarawih dan salat witir rahimahullah. Sebagaimana telah kami sampaikan mewakili Amir Masjid Al-Falah yang menjadi Cilacap beberapa waktu lalu, alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di hadapan kita beliau Syekh Dr. Ar-Ra'i Muhammad Hafizahullah Ta'ala, dan yang sebentar lagi insyaallah akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Oleh karenanya kami himbau kepada segenap jamaah bapak dan ibu sekalian untuk sama-sama kita menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Dan juga tak lupa kami sampaikan bahwa kami Masjid Al-Falah sini Cilacap juga telah menyediakan kotak infak khusus donasi untuk ya insyaallah ya, kotak donasi khusus untuk Palestina yang insyaallah nanti akan dikelilingkan oleh panitia ini. Dan mohon kepada segenap jamaah untuk menginfakkan infak terbaiknya untuk Palestina. Baik, untuk memasingkan waktu, untuk selanjutnya kami serahkan majelis ini kepada panitia. Apakah betul? Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada pengurus masjid dan terkhusus kepada para jamaah sekalian yang alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Syekh Dr. Ar-Ra'i Muhammad asal Mesir, yang beliau alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikan beliau di Al-Azhar University dan hari ini berkumpul bersama kita. Dan kami mohon izin karena memang beberapa hari ini beliau kurang sehat, jadi suara beliau agak hilang gitu ya, jadi mohon izin ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau dan bisa kembali berdakwah dan terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita dengarkan penyampaian dari beliau. Kepada Syekh, tafadhol maskuran wa majuran. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im wa takarram ala maulana Muhammad salatan tansharu biha as-sudur
تنفرج بها الكروب وترفع بها الدرجات ويشفع لنا بها عندك يا أرحم الراحمين. اللهم الحمد لله الذي جمعنا على طاعته، الحمد لله الذي جمعنا في بيته الكريم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن جمعنا في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته في جنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. اللهم آمين، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da mukadimah dan salam, Syekh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam serta salam turut tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan semoga kita bisa meninggalkan kegelapan dan menuju cahaya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mendoakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di akhirat kelak anak-anak kita, harta kita tidak lagi dapat bermanfaat kepada kita kecuali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan kepada kita semoga Allah menerima amalan-amalan kita, amalan puasa kita, amalan sholat malam kita, amalan sedekah kita, dan seluruh amalan soleh yang telah kita lakukan, dan semoga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. الإخوة الكرام، الآباء والإخوة، قرأنا في سورة القلم قصة جميلة من قصص القرآن الكريم. هذه القصة اسمها عند المفسرين قصة أصحاب الجنة. قصة أصحاب الجنة موجود قصتين في القرآن، قصة في سورة الكهف أصحاب الجنة، الرجلين صاحب الجنة، والقصة الثانية موجودة في سورة القلم. تلونا عليكم من قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. فما هذه القصة؟ تفضل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang mulia ini di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, dan Syekh mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita melalui Al-Qur'an, dalam salah satunya adalah melalui surah Al-Qalam, di mana ada sahabat yang disebutkan sahabat surga, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menggambarkan kepada kita ada kisah yang misalnya kisah dari surah Al-Kahfi, yang dimana kita bisa mengambil pembelajaran, kita mentadaburi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana ada kisah dalam surah Al-Qalam ini, yang kisah ini bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Qissah Ashabul Qalam عفوا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم تحكي عن قصة قبل الإسلام. هذه القصة حدثت قبل النبي محمد، يعني ليس في وقت النبي محمد، إنما حدثت قبل النبي محمد، مثل
قصة صاحب الجنة في سورة الكهف، ليست في أمة محمد، إنما جاءت من شرع من قبلنا، يعني من تاريخ الأمم السابقة، الأمم التي دعيت إلى الإسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فقص الله علينا هذه القصص لنتعلم منها. تفضل. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita melalui surah Al-Qalam tadi. Dan ini adalah kisah sahabat surga yang dimana kejadian ini terjadi sebelum pada waktu Nabi Muhammad SAW berada di muka bumi ini. Jadi sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, ya ini kisah yang dimana sebelum daripada waktu adanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kisah yang akan saya ceritakan melalui surah Al-Qalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat surga dan kisahnya yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. عندنا في الفقه الإسلامي في القواعد الفقهية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل بالتخصيص. يعني كل كلام جاء لأمم الإسلام قبلنا، أمة نوح، أمة إبراهيم، أمة موسى، أمة عيسى، أمة زكريا، أمة يحيى، أمة سليمان، أمة داود، أمة يوسف، أمة يونس، أمة هود، أمة صالح، أمة أي أمة جاءها خطاب، هذا الخطاب ورد في القرآن الكريم شرع لنا، يعني نحن مأمورون به ما لم يرد دليل بالتخصيص، يعني ما لم يكن هناك دليل يقول أن هذه خاصة بأمة عيسى مثلا. إذن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل بالتخصيص. فهذه القصة كأنها تخاطبنا نحن، فهي شريعة لنا أيضا. تفضل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali kisah-kisah yang sering kita dengar yang kita ambil daripada Al-Qur'an, yang dimana umat-umat terdahulu, ya, ada misalnya dari umat Nabi Ibrahim alaihissalam, umatnya Nabi Daud alaihissalam, dan umat-umat yang terdahulu, ya, umat-umat yang terdahulu ini kejadiannya sebelum daripada kita, sebelum terjadinya atau diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Namun setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran menjadikan dalil dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena setiap apa yang ada dalam Al-Quran, terkhusus kisah-kisah sebelum kita, ya terkhusus kisah-kisah sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, ini menjadikan dalil, menjadikan pembelajaran terbesar dan hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. هذه القصة تقول أن كان هناك رجل من أهل اليمن، رجل كان في دولة اليمن، نجار يمن. هذا الرجل كان رجلا صالحا، كانت له حديقة، بستان كبير يزرع فيه، يعمل فلاح بتاني، وإذا جاء المحصول الحاصل آخر السنة يقسم هذا الحاصل 3 أقسام، قسم يأكل منه أولاده، وقسم يعود به على الحديقة ثلث لأولاده، وثلث يعود به على الحديقة مرة أخرى، يعني ليستعد للزرعة الثانية، والثلث الآخر ينفقه على الفقراء والمساكين. إذن هو كان يقسم الحاصل الناتج من أرضه إلى 3 أقسام، ثلث لأولاده يقتاتون منه يدخر، وثلث للحديقة إصلاح، وثلث للفقراء والمساكين. كان له أولاد ثم أتته الوفاة، توفى. تفضل.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qalam ini ya, terdapat kisah ini bersumber dari asalnya Yaman ya. Ada seorang laki-laki berasal dari Yaman. Dan laki-laki ini ya, asal Yaman ini memiliki kebun yang sangat luas, kebun yang sangat subur, yang dimana kebun ini panen yang terbaik ya. Dan biasanya laki-laki ini membagi daripada hasil panennya menjadi 3. Yang pertama adalah untuk anak-anaknya, sepertiga untuk anak-anaknya, lalu yang kedua sepertiga untuk kebunnya lagi ya, mungkin untuk bibitnya kembali, untuk modalnya, dan yang ketiga adalah dia bagi sepertiganya untuk fuqara. Ya, dia bagi sepertiganya lagi untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang fakir, untuk orang miskin. Dan dia membagi semua ini setiap daripada dia dapatkan hasil panennya, sampai Allah wafat. Tufiya Allah la tufiya huwa. Ya, sampai anak-anaknya zalla kazalik hatta ja'ahu huwa al-maut. Khalas tawaffa, meninggal. Ya, sampai dia meninggal dunia. Dia lakukan semua ini sampai dia wafat. Ja'a auladuhu min ba'dihi. Auladuhu warisan. Akhadha al-hadiqa. Lakinnahu la yu'jibuhu ma kana yaf'alu abuhum. La yuridun an yaf'alu misla abihim. Abuhum kana yaqtati الثلث وينفق على الحديقة الثلث ويعطي للفقراء الثلث. قالوا لا، نحن لا نعطي للفقراء، لن نعطي للفقراء، كله لنا. اجتمعوا بالليل، في أحد الليالي اجتمعوا وقرروا أن يحصدوا الزرع بالليل ليس بالنهار، ويمشون سرا ولا يعلم أحد حتى لا يعلم الفقراء، فيذهبون ليأخذوا كما كانوا يأخذون من أبيهم في الحقل، يعني يريدون أن يأخذوا سرا، يحصدوا هذا سرا. القرآن ذكر كل هذا تفصيلا في سورة القلم. تفضل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi laki-laki yang asal Yaman, dia senantiasa membagikan ketiga hal tadi ya. Ini kami ulangi, yang pertama adalah untuk anak-anaknya sepertiga, lalu sepertiga untuk kebunnya, lalu sepertiga untuk orang-orang yang membutuhkan, sampai laki-laki ini meninggal dunia. Dan ketika laki-laki ini meninggal dunia, maka kebun tadi dia wariskan kepada anaknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak-anaknya yang mewariskan kebun dari bapaknya tadi yang sudah meninggal dunia tidak mengerjakan sebagaimana amalan kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya. Ya, jadi dia mengatakan seluruh hasil kebun ini saya tidak mau bagikan. Ini semua adalah milik saya. Ini semua adalah milik kami. Makanya dia tidak mau bagi itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak mau membagi hasil kebunnya tadi untuk fuqara, untuk orang fakir, untuk orang miskin. Ya, sehingga dia memilih waktu panennya itu di malam hari. Dia memilih waktu panennya itu di mana tidak ada satupun orang yang bisa melihat. Saking pelitnya ini, ya. Jadi dia punya hasil kebun yang berlimpah, tapi dia tidak mau membagi itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sehingga dia mencari waktu yang di mana tidak ada satupun orang yang dapat melihat ketika dia panen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang miskin, orang-orang fakir tidak melihat dan tidak meminta daripada hasil panen yang berlimpah yang dia miliki. وهم يتكلمون ويتفقون بالليل. هناك الولد أحد الأولاد الرجل أخوهم، يعني أحد الإخوة هؤلاء من أولاد الرجل، قال أرجو ألا تفعلوا هذا. يعني كان منهم ولد رشيد، قال أرجو ألا تفعلوا هذا، فإن تفعلوا هذا تكون مصيبة، الله يغضب علينا، إذا نفعل هذا الله يغضب علينا. لكنهم لم يستمعوا إليه،
لم يستمعوا النصيحة. القرآن قال وهم يتفقون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني أرسل الله عليها ما أحرقها، انتهت في ليلة واحدة هذه الجنة، هذا البستان أكلته النار. وفي الصباح هم يسيرون إلى البستان وجدوا أن النار قد أكلته، فقالوا هذه ليست أرضنا، نحن ضللنا الطريق. قالوا لا، بل هي أرضنا ولكننا ظلمنا أنفسنا، فعلنا نوينا بالليل معصية فعاقبنا الله. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ أنا قلت لكم بالليل لا تفعلوا هذا، والله عاقبنا بالليل ونحن نتكلم. قال ابن كثير هذه القصة كانت في قرية اسمها ضروان على قرب 6 أميال من صنعاء في أرض اليمن، ضربها الله مثلا لأهل مكة لتركهم الإيمان، وأن الله سيعاقبهم كما عاقب أصحاب الجنة. تفضل. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang ini memiliki beberapa orang anak. Dan salah satu daripada saudaranya mengatakan, "Jangan kita melakukan perbuatan ini." Ya, jangan kita melakukan perbuatan ini. Jadi salah satu saudaranya mengingatkan kepada saudaranya yang ingin berbuat sesuatu yang tentunya tidak diajarkan oleh ayahnya, berbuat sesuatu yang akan mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaranya ini mengingatkan, jangan kita lakukan ini. Kenapa? Karena ini akan mendatangkan murka Allah dan akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara-saudaranya tidak mendengar daripada nasihat yang diberikan oleh saudaranya tadi. Dan ini dikisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam, yang dimana ketika mereka bermaksiat di malam hari. Ya, kenapa dikatakan bermaksiat? Karena sungguh ya ayahnya telah mengajari agar dia membantu orang lain, agar dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukan itu. Tapi dia malah mengambil semuanya itu sendiri. Ya, padahal bapaknya tadi mungkin telah berharap ketika meninggal dunia tadi ya bisa diteruskan amalan kebaikan ini, tapi tidak, dan ini mengakibatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir mengatakan perbuatan seperti ini yang terjadi di Yaman ini seperti juga yang terjadi di Mekah, yang bagaimana orang-orang di sana meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan azab bagi mereka. قال علماؤنا من هذه القصة نستفيد أن الإنسان إذا كان على ضرب من الطاعة، الإنسان إذا كان على طريق الطاعة فلا يتركه إلى طريق المعصية، وإذا كان على طريق الإنفاق لا يتركه إلى طريق البخل والإمساك، فإن الله يعاقب من ذاق لذة الطاعة وتركها بعد أن علمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود الإنسان إذا كان على ضرب من الطاعة، على طريق الإنفاق، على طريق العمل الصالح، لا تغره الحياة الدنيا وليبقى على طريقه حتى لا يعاقبه الله على تركه لفعل الخيرات. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan faedah yang kita bisa ambil dari hikmah firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Qalam ini, yang pertama adalah ketika kita sudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berada di jalan amal soleh, di amal kebaikan, maka jangan sampai kita meninggalkan amalan kebaikan ini. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada kita, ketika kita sudah taat, maka jangan kita meninggalkan ketaatan itu.
Misalnya kita sudah senantiasa kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kemampuan untuk berinfak, untuk membantu saudara kita, namun kita tinggalkan amalan itu. Jangan sampai tadi yang bagaimana kita merasakan kegembiraan taat kepada Allah, lalu kita gembira juga ketika meninggalkan amalan yang sesungguhnya itu mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah ini yang kita bisa ambil adalah ketika kita sudah istiqomah di jalan ketaatan, ketika kita sudah berada di jalan yang lurus untuk beramal soleh, maka jangan sesekali meninggalkan daripada amalan yang kita telah jalankan. Dan jangan sampai ketika kita tinggalkan karena maksiat kita, karena kita menganggap sepele, jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع السيدة حفصة زوجة النبي سير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنت عمر رضي الله عنها، فقال يا حفصة، يتكلم عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر نعم الرجل، عبد الله بن عمر هذا رجل طيب، رجل نعم الرجل، كلمة نعم الرجل يعني هذا رجل حسن، نعم الرجل عبد الله بن عمر، لكنه كان يقيم الليل ثم تركه. والمقصود كما يقول العلماء، يعني النبي يقول كان عبد الله سيكون أحسن رجل لو أنه لم يترك قيام الليل، كان يقيم الليل ثم تركه، بمعنى لولا أنه ترك قيام الليل كان سيكون أحسن رجل. كان عبد الله بن عمر يقيم الليل دائما ويعلم النبي، وفي فترة عبد الله لا يقيم الليل، فقال النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر كان يقيم الليل ثم تركه. قال العلماء الرجل إذا كان على طاعة يجب ألا يتركها. نحن الآن في رمضان الحمد لله نصلي سنة قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، قبل العشاء، بعد العشاء، نصلي التراويح، صلاة منام، نصلي تهجد كثيرا، نقرأ القرآن، نتصدق. بعد رمضان ستوب. هذا يقول النبي لا، على المسلم أن يستمر، إذا ذقت حلاوة الطاعة واجب ألا تتوقف، تدعي ستوب، استمر، لا تكن مثل عبد الله بن عمر. هو يقول لا تكن مثل عبد الله بن عمر كان يقوم الليل ثم تركه، فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر قال ما تركت قيام الليل بعدها أبدا. يا سبحان الله، عبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام من النبي أنه يعني قال هذا ليس جيد، قال فما تركت قيام الليل بعدها. تفضل. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama istrinya, ya Hafsah. Yang Hafsah ini kita ketahui adalah anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan ada laki-laki yang terbaik, yang disebut adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Aku Hafsah. Ya. Abdullah bin Umar ini sebetulnya adalah laki-laki yang terbaik. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan Abdullah bin Umar sebetulnya akan menjadi laki-laki yang baik, laki-laki terbaik. Tapi tidak. Kenapa? Ternyata Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang senantiasa mengerjakan sholat malam, tapi satu ketika dia meninggalkan amalan baik ini. Dan Abdullah bin Umar terus mengerjakan sholat malam, dan Nabi mengetahui, dan juga Nabi mengetahui Abdullah bin Umar meninggalkan sholat malam itu.
Makanya Nabi mengatakan Abdullah bin Umar ini sebetulnya akan menjadi lelaki yang terbaik, tapi karena dia tinggalkan amalan baiknya. Maka Abdullah bin Umar ketika dia mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan pernah meninggalkan sholat malam seterusnya. Ya, jadi ketika mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umar tidak berani lagi meninggalkan amal soleh yang dia lakukan. Dan saya mengingatkan kepada kita, di bulan suci Ramadan ini tentu kita mengerjakan banyak sekali amalan-amalan kebaikan. Kita sholat sunnah, tadi sholat sunnah sebelum zuhur, ya ba'da zuhur, kita sholat sunnah lainnya, dan kita mengerjakan sholat tarawih, kita banyak baca Quran, mungkin kita berinfak. Dan sesungguhnya amalan di bulan Ramadan ini yang harus kita istiqomahkan. Amalan di bulan Ramadan ini yang harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita beramal itu hanya khusus di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan pergi, hilang lagi sholat malam kita. Ketika Ramadan pergi, hilang lagi bacaan Quran kita. Ketika Ramadan pergi, kita tidak pernah lagi berinfak di jalan Allah. Maka faedah ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah seharusnya bulan Ramadan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk istiqomah beramal soleh. Dan ketika Ramadan pergi, maka amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan juga ikut istiqomah kita lakukan. Sebagaimana Ramadan rajin sholat malam, rajin baca Quran, ketika Ramadan pergi, amalan itu tetap harus kita lakukan. Hadithun Nabi min hadith Aisyah radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أحب الأعمال إلى الله العمل الذي يستمر استقامة دائما موجود وإن قل، يعني تنفق في اليوم لمريبه مستمر خير من أن تنفق في السنة 1 جوتا منقطع مرة واحدة، لأن أحب الأعمال إلى الله المستمر ولو قليل. فقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها. هذا نؤكد على معنى الدوام في العمل، دائما موجود، العمل موجود. الحمد لله أنا شاهد الإخوة في أندونيسيا يعني كثير والله وشاهد دائما. أنا صليت في مسجد يعني أصلي فيه يعني العادة الصلوات الخمسة، فوجدت أنهم ينفقون في كل صلاة. أقول هذا عجيب جدا، يمر الصندوق هكذا في كل صلاة. هناك الذي ينفق سريبو دواريبو لمريبو سبلريبو، لكن مستمر كل صلاة هو ينفق ولو مثلا دواريبو. سبحان الله. قلت هذا من أعظم أعمال الإسلام، أن يستمر الإنسان على عمل ولو قليل جدا. فهذا من أعظم الفوائد التي نأخذها من القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رمضان، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يجعلها أعمالا خالصة لوجه الكريم. كما أذكر إخواني يعني بهذا العمل، الإنفاق لإخواننا، منه الإنفاق لإخواننا في فلسطين، ولنستمر لهم في الدعاء، ولنستمر لهم في الإنفاق على طوال الأيام، ليست مرة واحدة ثم تنقطع، بل عاهد نفسك وأولادك على أن يكون عملا مستمرا. أسأل الله القبول منا، أن يتقبل منا ومنكم، إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang walaupun sedikit tapi istiqomah. Sekali lagi, Allah mencintai amalan walaupun sedikit tapi istiqomah. Ini adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memilih satu amalan yang walaupun sedikit
tapi istiqomah. Tadi saya mengatakan ya, ketika di bulan Ramadan kita rajin berinfak, ketika di bulan Ramadan mungkin kita rajin bersedekah, dan saya merasa takjub ketika melihat kita orang-orang Indonesia. Kenapa? Ketika saya sholat 5 waktu di masjid yang ada di Indonesia ini, sebagaimana kebiasaan, biasanya setiap kali selesai sholat, ya, mungkin di bulan Ramadan ataupun di luar itu ada kotak infak yang berjalan, dan setiap harinya, setiap 5 waktu sholat ada saja yang memasukkan mungkin 1.000, 2.000, 5.000, tapi ini melakukan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih afdol, lebih terbaik daripada orang yang mungkin dalam 1 tahun cuma sekali sedekah saja. Mungkin dia sedekah 1 juta, tapi dalam waktu 1 tahun. Ya, ini baik, berpahala di sisi Allah. Tapi yang lebih afdol adalah amalan yang ketika lakukan dan itu istiqomah. Ya, misalnya kita berinfak berapapun, 1.000, 2.000, 5.000, tapi kita lakukan dengan istiqomah. Dan faedah ini mengingatkan kepada kita untuk memiliki amalan yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Ya, jadi bukan hanya infak, ada amalan sholat malam tadi, ada amalan baca Quran, dan ini bisa kita lakukan dan kita hanya berharap daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai akhir, Syekh mengingatkan kepada kita untuk terus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita ajarkan kepada anak kita, generasi kita, untuk terus memahami tentang kiblat pertama kaum muslimin, memahami tentang Palestina, dan semoga mereka juga mengamalkan amalan-amal kebaikan. Mungkin kita dari orang tuanya dulu melakukan amal kebaikan, lalu kita ajarkan kepada anak kita, lalu anak kita juga melanjutkan amalan itu, dan insya Allah itu menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah mari kita memiliki amalan-amalan yang kita bisa istiqomahkan. Ya, banyak sekali amalan soleh yang bisa kita lakukan. Sekali lagi tadi kita ambil pelajaran, bulan Ramadan ini adalah pembelajaran kita. Maka nanti kita lihat ketika bulan Ramadan berakhir, apakah kita masih istiqomah, apakah kita masih mengerjakan amalan-amalan sebagaimana kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dari apa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mewakili daripada Amal Cinta Al-Aqsa Indonesia dan juga dari Syekh Dr. Ar-Ra'i Muhammad mengucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada takmir masjid dan kepada seluruh jamaah sekalian. Dan sampai hari ini kita masih terus dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin tahun ini kita tidak mengupdate sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun lalu kita masih melihat, oh Palestina diserang. Tahun lalu mungkin kita masih mendengar, oh Palestina masih membutuhkan bantuan. Tapi kenapa tahun ini tidak ada update daripada Palestina? Dan ternyata jawabannya adalah, ya, Palestina ini dialihkan dengan isu-isu yang lain yang kita semua sudah tahu, ya. Tapi sampai dengan hari ini saudara kita masih membutuhkan bantuan kita. Untuk itu mari kita lihat bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Palestina sampai dengan hari ini, ya. Gimana? Ya, tafadhol. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hari ini kita terbangun dengan alarm kita. Mungkin hari ini kita terbangun dengan orang yang membangunkan kita sahur. Tapi saudara kita terbangun dengan suara ledakan bom. Hari ini saudara kita masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kenapa mereka tidak tinggalkan Gaza saja? Kenapa mereka tidak tinggalkan Palestina saja? Mungkin ada timbul pertanyaan pada diri kita. Bisa saja mereka pergi ke tempat yang aman, tapi kenapa hari ini mereka masih berada di Gaza?
Kita semua telah mengetahui banyak sekali dari negara-negara lain, termasuk kita, ingin mengajak saudara-saudara kita untuk ke tempat yang lebih aman. Tapi kenapa mereka tetap memilih Gaza? Maka jawabannya adalah bukan hanya sekedar negara, tapi yang mereka pertahankan adalah kiblat pertama kaum muslimin. Kelak kita semua akan ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan. Apakah kita hanya sekedar merasa kasihan terhadap saudara kita yang berjuang di sana? Apakah kita hanya merasa bahwa kita cukup kasihan sekali nih, kita hanya merasa ibah saja, sementara kita membantu atau tidak, saudara-saudara kita di sana tetap akan terus memperjuangkan kiblat pertama kaum muslimin. Kita semua mengetahui bahwa Zionis Israel, Yahudi telah mengincar Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Mereka ingin menghancurkan. Israel ini menganggap di bawah daripada Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat suci mereka. Jadi mereka punya misi ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa, lalu mereka mengambil atau menduduki di bawah Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat suci mereka sampai dengan hari ini. Dan inilah yang diperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin hari ini kita bingung mau buka puasa apa, mungkin hari ini kita bingung mau sahur apa. Tapi yang dibingungkan saudara kita, apakah puasa mereka tetap sah sementara tidak ada makanan untuk sahur, tidak ada makanan untuk buka puasa? Ini yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kita bukan menjual daripada kesedihan mereka, tidak. Tapi mari sama-sama kita membantu. Kita semua mengetahui bahwa sampai mendekati akhir zaman, kaum muslimin akan terus memerangi daripada Yahudi. Kita semua mengetahui Nabi Isa alaihissalam akan turun dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Kita semua paham, dan ini sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami mengajak kepada kita semua untuk mari kita sama-sama membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ya, berapapun infak yang kita berikan, insya Allah sangat membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ya, selembaran sudah kami bagikan yang berisi nomor telepon dan nomor rekening. Berapapun infak donasi yang mau diberikan, insya Allah sangat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita menunggu, yang menjadi pertanyaan bukan kapan Palestina merdeka. Yang jadi pertanyaan bukan kapan Masjid Al-Aqsa dibuka kembali. Kita alhamdulillah nih di Indonesia ini dengan mudahnya kita sholat di masjid, dengan mudahnya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dirasakan saudara kita di sana tidak bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa. Kalau kita umroh atau travel bisa masuk, tapi melalui visa Israel, ya kan? Tapi saudara-saudara kita di sana yang memang asli daripada Palestina tidak bisa masuk kepada Masjid Al-Aqsa. Tapi mereka terus memperjuangkan kiblat pertama kaum muslimin. Maka pertanyaannya adalah, apa yang telah kita lakukan untuk meringankan beban mereka? Apa yang kita lakukan ya untuk kita sama-sama membantu generasi Al-Quran yang ada di sana? Mungkin ketika kita tanya anak-anak kita mau dibelikan apa, mungkin anak-anak kita bilang mau dibelikan mainan. Tapi ketika kita tanya anak-anak Palestina mau dibelikan apa, mereka katakan Al-Quran. Kenapa? Karena kita bisa lihat bagaimana generasi dari generasi anak kecil itu diajarkan untuk menghafal Quran dan terus memperjuangkan kiblat pertama kaum muslimin. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya videonya semoga bisa ya. Mari sama-sama kita.
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami izin untuk berdiri. Ya, tadi kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu kami dari Amal Cinta Al-Aqsa Indonesia, alhamdulillah tadi kita lihat di akhir kita telah membuat dapur umum yang ada di Gaza. Ya, jadi alhamdulillah kami telah membuat dapur umum yang ada di Gaza, yang dimana setiap hari kita membantu makan mereka. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan ini, tapi setiap hari, setiap bulan kita bantu makan mereka. Dan kami memiliki beberapa program. Yang pertama adalah berbagi makanan cepat saji untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Minimal sebagaimana hari ini kita bisa sahur, bisa makan dengan mudahnya, mereka juga bisa merasakan makanan yang sebagaimana kita rasakan di Indonesia ini. Dan yang kedua, kami punya program paket kado untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagaimana di hari raya nanti kita ingin gembira, kita ingin anak kita tersenyum, ya kita juga ingin untuk anak-anak kita, untuk saudara kita juga tersenyum di hari raya nanti. Jadi kami punya program berikutnya yang adalah paket kado untuk saudara kita di Palestina. Dan berikutnya ada program paket sembako, yang dimana setiap daripada infak donasi yang diberikan akan kita berikan paket sembako dan akan kita bagikan kepada keluarga-keluarga di tenda-tenda pengungsian. Sebagaimana hari raya kita makan, kita gembira berkumpul dengan keluarga, minimal kita juga buat keluarga di setiap tenda-tenda pengungsian juga bisa makan, bisa masak, dan inilah yang akan kita lakukan. Jadi dari program yang urgent kita pada bulan Ramadan dan insya Allah Idul Fitri nanti, kita bantu makanan mereka, kita berikan kado hari raya kepada mereka, dan kita bagikan paket sembako untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah infak jamaah Masjid Al-Falah sebesar Rp5.048.000. Sekali lagi kami informasikan infak jamaah Masjid Al-Falah sebesar Rp5.048.000. Alhamdulillah, semoga infak ini dapat menjadikan amalan kebaikan dalam diri kita dan keluarga kita, dan terkhusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Falah. Dan insya Allah infak ini akan sangat membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan di akhir, mungkin ada Bapak Ibu yang mau infak sedekah secara langsung, nanti bisa menemui panitia kami setelah kegiatan ini, ataupun nanti mau transfer juga ada di lembaran yang telah kami bagikan, ada nomor rekening dan nomor telepon yang tertera. Sekali lagi, yang kita niatkan bukan hanya sebuah negara Palestina, tapi yang kita niatkan adalah kiblat pertama kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfaklah dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, sudah diberikan karunia harta, maka infak kata Allah Subhanahu wa taala ada 2, sir wa alaniyah. Infak itu boleh secara diam-diam. Kata Nabi Muhammad SAW, ada orang yang sedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi sedekah secara diam-diam baik. Wa alaniyah, atau sedekah secara terang-terangan. Kita sebut nominalnya, kita sebut nama kita, bukan untuk riya, bukan untuk sombong, tapi kita mengajak, memotivasi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi kita sudah mengambil pelajaran dari Al-Quran surah Al-Qalam tentang laki-laki di Yaman yang mengerjakan amal soleh, tapi karena anaknya tidak mau melanjutkan itu, maka Allah azab dia. Maka mari kita menciptakan amalan-amalan rahasia yang dimana hanya diri kita dengan Allah yang tahu, lalu kita istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir program kami dari Amal Cinta Al-Aqsa, selain daripada kita membantu program tadi, kita punya program orang tua asuh yang dimana kita membina hafalan-hafalan Quran yang ada di Palestina. Jadi satu anak asuh ini membutuhkan dana sebesar 5 juta rupiah. Untuk apa? Untuk makan mereka, untuk fasilitas mereka. Dan ini bisa diasuh oleh satu orang. Ketika merasa berat boleh 2 orang. Satu anak diasuh 2 orang, masing-masing 2,5 juta. Kalau masih berat boleh diasuh 3 orang. Jadi masing-masing 1,7 juta rupiah. Yang dimana
Ketika kita memiliki anak asuh di sana, kita mendapatkan fasilitas bisa video call, ya kita mengetahui informasi anak-anak di sana, dan kita juga mendapatkan laporan daripada infak yang kita berikan setiap bulannya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa nanti menghubungi panitia kami ataupun menghubungi nomor telepon yang tertera dari lembaran yang telah dibagikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan ditanya apa yang kita lakukan untuk mereka. Mereka hari ini berjuang sampai dengan hari ini, sebagaimana kami katakan, mereka enggan pergi dari Gaza. Yang menjadi alasan adalah kiblat pertama kaum muslimin. Minimal kita doakan mereka, minimal kita ajarkan generasi kita untuk terus memperjuangkan kiblat pertama kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dari apa yang kami sampaikan. Sudah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mewakili daripada Amal Cinta Al-Aqsa Indonesia dan juga dari Syekh mengucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Al-Falah dan kepada seluruh jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga di akhir Ramadan nanti kita mendapatkan gelar tetapun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri takwa tadi adalah ketika di bulan Ramadan kita beramal soleh, dan ketika Ramadan pergi kita masih istiqomah, dan itu adalah tanda takwa. Jadi ketika di bulan Ramadan kita baca Quran 1 juz setiap malam, di luar bulan Ramadan kita tetap membaca 1 juz setiap malam, maka insya Allah itu yang disebut dengan takun bertakwa kepada Allah. Insya Allah infak yang diberikan, kita doakan semoga Allah lancarkan rezeki kita semua, Allah melunasi hutang-hutang kita, dan Allah melipat gandakan pahala kita, dan semoga dari amal-amal kebaikan ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai penutup untuk menambah keberkahan, ya, ada doa, doa ya. Ya, sebagai menambah keberkahan mungkin akan doa yang dipimpin oleh Syekh langsung kepada Syekh Tafadhal Mashkuran wa majuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في أموالنا، وأصلح لنا في صحتنا وعافيتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم استعملنا لدينك ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفع درجاتنا، وحقق آمالنا، واتنا سبلنا، واهدنا سبلنا، ويسر هدانا لنا. اللهم أصلح لنا أولادنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وأصلحنا لأهلينا، وأصلحنا لدينك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال،
واكتبنا عندك من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين. اللهم اخلف على المنفقين في أموالهم واخلف عليهم في أولادهم واخلف عليهم في صحتهم وعافيتهم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Demikian dari kami, sekali lagi kami ucapkan syukur wa jazakumullah khair, dan bila ada kesalahan, kekurangan murni dari diri kami pribadi karena sedikitnya ilmu yang kami miliki, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.